dari pembahasan tentang aliran-aliran yang ada di dalam agama Hindu, ya. Apa saja aliran yang tadi yang ada? Apa saja? Aliran yang ada di dalam agama Hindu? Yang mulai berasal dari India, dari sekte-sektenya, ya. Ya, keberadaan sekte Siwa, kemudian dengan beragam aliran di bawahnya, kemudian sekte Pasupata, ya. Kemudian apa lagi? Sekte Waisnawa, sekte Bodha atau Sogata, ya. Kemudian sekte Brahmana, kemudian sekte Rsi, ya. Serta pemujaan terhadap Surya atau yang dilakukan oleh sekte Sora, ya. Kemudian sekte Ganapati, kemudian Ganapatya, ya. Di antaranya mereka apa dilakukannya di sini? Ya, kelompok pemuja dewa Ganesha sebagai dewa tertinggi, ya. Ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan patung Ganesha, ya. Kemudian patung Ganesha ini dianggap atau Wigna, fungsi arca Ganesha sebagai Wigna, yaitu penghalang gangguan. Oleh karena itu pada dasarnya Ganesha diletakkan pada tempat-tempat di mana dianggap bahaya. Misalnya di lereng gunung yang berbahaya, di lembah laut, pada pertemuan sungai dan sebagainya. Setelah zaman Gelgel, banyak patung-patung itu dipindahkan dari tempatnya yang terpencil ke dalam salah satu tempat pemujaan. Oke, kemudian sekte Bhairawa, ya. Pemujaan terhadap Dewi Durga, ya. Ya kan? Kemudian aliran-aliran yang ada di agama Hindu, kelompok Wadagalai, kelompok Tanggalai, ya. Kemudian apa lagi? Ramanandi dan seterusnya, ya. Sekarang kita membacanya dalam menggunakan perspektif siapa dari buku ini? Perspektif siapa yang tepat kira-kira? Maka di situ ada sudut pandang perspektif, ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, ya, ketika mendapatkan ataupun ketika melakukan studi terhadap agama-agama, ya. Tadi sudah kita baca, ya, dalam surah Al-An'am ayat 108. Ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fasaybunallah bighairi ilmin. Ya. Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Fasaybunallah bighairi ilmin. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami menjadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini, ya, ini seperti saya sampaikan dari awal tadi, ini prinsip dasar yang harus dipegang oleh kalian sebagai penggiat studi agama-agama. Jangan sampai nanti di lapangan ketika menemukan seperti tadi kalian menunjukkan ekspresi yang mengarah penistaan terhadap keyakinan orang lain, simbol keagamaan orang lain. Inilah keyakinan mereka. Sikap kita hanya mendeskripsikan ini loh keyakinan mereka. Kenapa? Karena setiap sudut, setiap sisi apa yang oleh mereka bentuk, mereka buat pasti memiliki makna.
memiliki nilai, arti, dan itu keyakinan mereka. Benar atau salah itu bukan wilayah kita. Wilayah kita apa? Hanya mendeskripsikan. Kemudian kita melanjutkan mengkategorisasi atau memandangnya dalam sudut keilmuan. Nah, dari buku Daniel Elfas, ya. Kalau kemarin sudah kita bahas, ya, dari sudut pandang siapa? Gerd. Bagaimana kemarin sudut pandang Gerd tentang kehidupan Bali, ya, agama di Bali? Apa kemarin sudah kita bahas yang lebar? Nonton nggak kalau kemarin itu? Ditonton lagi nggak video saya itu? Hah? Udah dibuat capek-capek. Ya, ini biar tidak terjadi pengulangan penjelasan lagi. Ya. Nah, sekarang kita coba mandangnya apa nih? Agama Hindu yang ada di Bali. Coba kita baca sekarang dari sudut pandang siapa? Di sini dari 7 yang ada. Ya, apakah dari pandang Simon Freud, Emil Durkheim, Karl Marx, Mircea Eliade, ya, kemudian Evan Fitzgerald atau Clifford Gerd, atau dalam sudut pandang A.B. Taylor dan G.G. Fraser. Ya, coba mana yang lebih tepat dari 7 teori yang itu? Ketika kita membahas tentang aliran-aliran atau sekte-sekte yang ada dalam agama Hindu. Coba. Ya, yaitu siapa? Dari siapa yang tepat kira-kira? Enggak tepat. Ini kan simbol-simbol. Arahnya ke kajian-kajian tentang makna-makna dari dibalik simbol-simbol keagamaan mereka. Maka yang lebih tepat sini apa? A.B. Taylor tentang apa? Animisme dan magis. Tadi kan sudah pemakaran sebutkan tentang ada nilai-nilai magis di balik. Tadi terkait dengan patung Ganesha, ya, dianggap meyakini apa? Memiliki kekuatan. Maka Anda membacanya dalam perspektif teorinya siapa di sini? G.G. Fraser tentang adanya hal yang magis dalam sebuah simbol keagamaan. Nah, inilah di sini Anda berteori ketika melakukan studi agama-agama. Maka ketika menemukan hal-hal yang tadi, ya, simbol-simbol yang dianggap Anda ataupun tadi ya, ritual apa tadi, ada sekte yang meyakini melakukan hubungan badan di perkuburan di tempat yang ini sebagai sebuah membangkitkan apa tadi itu? Kekuatan siapa di situ? Tadi sekte siapa tadi itu? Tatra ya? Ya. Hah? Ya, yang meyakini bahwasanya mereka melakukan itu dianggap meyakini akan membangkitkan kekuatan energi kundalini yang terpendam dalam tubuh dengan melaksanakan beberapa tahapan yang dengan disebut istilah pancamakara. Ya. Ini dalam sudut pandang mereka ini sebuah keyakinan. Tidak bisa kita menilai dalam sudut pandang kita. Nah, sekarang kita lihat dalam sudut pandang keilmuan, ya. Bagaimana misalnya tadi, ya, J.G. Fraser memandang tentang ini, ya, adanya ritual-ritual keagamaan yang ada di dalam agama Hindu, ya. Baik. Nah, menurut Taylor, ya, hubungan di halaman 39 coba dilihat, ya. Bagi Taylor, hubungan antara basis rasional pemikiran dengan evolusi sosial. Ini yang belum punya buku, beli bukunya. Berapa belinya kemarin? 40, murah meriah. Nggak sampai berapa giga tuh kuota? 12 giga. Ya kan? Ya, berarti untuk menghemat ya kalian internetnya di kampus saja. Kalau misalnya menghemat 40.000, mengurangi jatah Anda gitu kan. Ya. Jadi ketika mengkaji simbol-simbol keagamaan, ya,
nantinya misalnya di skripsi Anda mengkaji tentang itu, maka Anda menggunakan teorinya siapa di sini misalnya? Taylor dan Fraser. Coba kita baca dari Taylor misalnya. Dia menganggap hubungan antara basis rasional pemikiran dengan evolusi sosial dapat dilihat dalam setiap aspek kebudayaan manusia. Asalkan kita mau meluangkan waktu untuk mengamatinya secara tepat. Contoh yang paling tepat menurut Taylor adalah penggunaan magis, ya, yang bisa ditemukan hampir dalam setiap masyarakat primitif. Magis didasarkan pada gabungan ide-ide satu kecenderungan yang terletak dalam rasio manusia. Nah, jika seorang dalam pemikirannya mengkaitkan satu ide dengan ide lain, maka logika akan menuntun mereka untuk menyimpulkan bahwa hubungan yang sama terdapat dalam realitas di luar pikiran. Ya. Misalnya di sini, masyarakat primitif yakin bisa mengobati atau menyakiti orang lain dari jarak jauh hanya dengan menjentikan jari atau menggunakan sehelai rambut, sepotong kain, atau benda-benda lain yang berhubungan dengan lawan mereka. Mereka juga berpikir bahwa simbol-simbol itu sudah mencakup benda yang disimbolkan. Ya, kalian kemarin kan di media sosial kan terkait siapa itu yang mengungkap tentang dukun-dukun. Ya, nah, itu kan mencoba membantah teori-teori tentang mereka-mereka yang meyakini akan kekuatan magis. Benar tidak itu kekuatan magis? Merasionalkannya di situ. Setelah terungkap ternyata bukan magis, apa di situ? Gaming, sulap. Nah, berarti kan di situ apa? Ada apa? Terjadi penistaan terhadap keyakinan kelompok-kelompok yang meyakini akan adanya kekuatan magis dilakukan oleh mereka-mereka yang menggunakan kekuatan itu, memanfaatkan itu kepentingan pribadi. Itu memandang ataupun mengkaji fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitaran Anda menggunakan teori-teori yang ada dalam studi agama-agama, Seven Theories of Religion. Salah satu menggunakan teorinya Taylor dan Fraser. Kenapa? Karena yang ini yang lebih tepat. Kalau membacanya dari teorinya Emil Durkheim atau apalagi Karl Marx, itu nggak jelas nggak tepat. Ya. Atau mungkin nanti kajian kalau dari Karl Marx dari aspek ekonomi misalnya kan, saya kira juga tidak tepat. Itu. Ya, Taylor kemudian mengusulkan definisinya tersendiri, ya, yaitu agama sebagai keyakinan terhadap sesuatu yang spiritual. Itulah agama. Yaitulah agama para mereka yang meyakini akan adanya kekuatan-kekuatan magis yang kemudian disimbolkan dengan simbol-simbol beragam tadi. Seperti apa tadi? Ada yang menanyakan tadi apa tadi? Apakah mataharinya berreinkarnasi? Ya, mereka meyakini bahwa matahari itulah memiliki kekuatan yang dapat mengabulkan hajat mereka. Ataupun mereka menyembah Krishna. Ya kan? Karena dianggap Krishna itu yang akan memberikan. Nah, ini kalau Anda memandangnya dari perspektif teori keagamaan, animisme dan magis. Tapi kalau Anda memandangnya dari sudut pandang sosiologi, ya, ini kan sebuah gejala keagamaan. Apa yang terjadi dalam sudut ini? Ya, dalam teori religious subculture, ya, munculnya aliran-aliran kecil, kelompok-kelompok kecil atau yang dikenal dengan religious subculture di semua agama. Kenapa? Karena kelompok besar yang mereka bernaung di dalamnya itu tidak mampu memberikan kepuasan spiritual, kepuasan batin mereka dalam mengekspresikan kegelisahan spiritualnya. Ya. Munculnya kelompok sekte-sekte keagamaan. Paham tidak di sini maksud saya? Ya, munculnya sekte-sekte mereka ya seperti yang ada dalam agama Hindu ataupun dalam Islam. Kenapa? Karena organisasi besar dianggap tidak bisa menjawab kegelisahan spiritual pengikutnya. Nah, ini dalam perspektif sosiologi.
Dalam perspektif antropologi dengan pendekatan animisme dan magis, ya ini mereka meyakini bahwasanya setiap simbol-simbol yang mereka tentukan, ya, yang mereka yakini memiliki kekuatan spiritual, itulah agama mereka. Benar atau salah itu urusan mereka. Kenapa? Karena dalam konsep Islam tadi, karena mereka akan ketika di hari kiamat mereka diminta tolong kepada Tuhan-Tuhan mereka itu sendiri. Nah ini, ya ini anda sebagai para mahasiswa studi agama-agama, ya, ketika membaca ataupun membaca, melihat, ya, mengamati secara dekat, ya, aspek nilai-nilai keberagamaan, ekspresi-ekspresi keberagamaan yang ada di sekitar kita. Oke, ya, saya kira itu, ya, ketika kita membaca tema kita hari ini, yaitu tentang aliran-aliran yang ada di dalam agama Hindu dalam perspektif, maka dilengkapi lagi nanti, ya, dalam perspektif teorinya animisme dan magis. Nah, nanti pembekala dilengkapi lagi makalahnya. Tadi kan hanya sebatas menceritakan adanya aliran-aliran ini, maka harus ada sudut pandangnya. Sudut pandangnya menggunakan teori animisme dan magis. Nah, maka di situ akan menjadi sebuah artikel ilmiah. Kalau tadi baru ya, oke, saya kira itu paham maksud saya di sini.